Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 32. Ternyata Mayang bukan seorang gadis yang bodoh. Begitu bertanding melawan Gunga Lama, secara diam-diam dia terkejut dan juga khawatir. Di luar perkiraannya, lawannya itu tangguh bukan main. Dia pun tahu bahwa dia masih kalah dalam hal tenaga, dan melawan seorang saja, banyak kemungkinan dia akan kalah, apalagi kalau sampai mereka bertiga maju bersama. Memang dia telah memperhitungkan secara matang dan sudah siap mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri sebelum dua orang pendeta lainnya ikut maju mengeroyoknya. Sekarang, melihat betapa gubuk itu terbakar dan dua orang pendeta yang tadi menonton kini berlari ke arah gubuk, sedangkan pendeta yang menyerangnya juga nampak terkejut, dia pun menggunakan kesempatan itu untuk melompat jauh ke dalam kegelapan malam. Gunga Lama baru merasa penasaran setelah darah itu melarikan diri. "Hei, siluman betina, mau lari kemana kau?" teriaknya sambil mengejar dengan langkah kakinya yang lebar. Mendadak Gunga Lama merasa ada angin menyambar dari kiri. Cepat dia merendahkan tubuh mengelak dan sebutir batu menyambar lewat di atas kepalanya. Dia mendengus dan cepat dia meloncat ke arah dari mana menyambarnya batu tadi. Tongkatnya menghantam dengan keras. Des! Tongkat itu menghantam semak-semak yang ternyata kosong. Tidak ada seorang pun di balik semak-semak itu dan ketika Gunga Lama hendak mengejar lagi dia telah kehilangan jejak. Lagi pula yang terpenting adalah menyelamatkan Pek Han Siong, maka dia pun lari ke arah gubuk yang masih terbakar itu. Hatinya merasa lega melihat dua orang sutenya sudah berada di luar gubuk bersama Han Siong, dalam keadaan selamat. "Mana iblis betina itu? Su Heng?" tanya Patua Lama. Gunga Lama menggeleng kepala. Siluman itu menghilang ke dalam kegelapan. Katanya acuh, tak peduli betapa Patua Lama kelihatan kecewa bukan main. Daging yang sudah berada di ujung bibir dapat lolos. "Bagaimana gubuk itu bisa terbakar?" tanya Gunga Lama kepada kedua orang sutenya. Dua orang pendeta itu menggeleng kepala dan mereka memandang kepada Han Siong dengan penuh selidik. Namun pemuda itu nampak muram dan tidak bersemangat. Mereka bertiga rupanya merasa curiga, dan dengan pemusatan kekuatan sihir, mereka kemudian memandang pemuda itu dan Gunga Lama berseru dengan suara menggeledek. "Pek Han Siong, katakan siapa yang membakar gubuk?" Han Siong dilindungi oleh batu giok mustika. Maka meskipun dia merasa betapa seluruh tubuhnya bergetar, tetapi pikirannya masih sadar. Dia pura-pura linglung dan menggeleng kepalanya. "Tidak tahu, aku tidur, tahu-tahu ada kebakaran." Aku berteriak-teriak, tentu siluman betina itu membawa kawan yang melakukan pembakaran itu," kata Jang Hao Lama. "Sungguh mengherankan sekali, siapa gadis itu sebetulnya? Dia mampu menahan kekuatan ilmu kita. Memang kelak perlu diselidiki. Ilmu silatnya pun tidak jelek. Akan tetapi urusan kita lebih penting. Mari kita bawa Sintong, dan terpaksa kita harus melanjutkan perjalanan malam ini juga." Mereka lantas menggandeng tangan Han Siong, diajak menuju ke sebuah bukit, berjalan dengan hati-hati dan tidak dapat cepat karena jalan menuju ke pendakian bukit itu hanya merupakan jalan setapak yang amat liar. "Nona, ke sini, cepat lari ke arah ini." Gadis itu terkejut melihat seorang pemuda menggapai kepadanya. Akan tetapi karena dia maklum bahwa keselamatannya terancam oleh ketiga orang pendeta lama itu, maka dia pun menurut saja, melompat ke arah pemuda itu berdiri, kemudian mengikuti pemuda itu lari menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan. Sesudah pemuda itu berhenti di tempat terbuka yang berada di tengah hutan, barulah dia turut berhenti. Tangan kanannya masih memegang cambuknya dan pernapasannya agak memburu. "Siapa engkau?" tanyanya sambil mencoba menembus kesuraman malam supaya dapat mengamati wajah pemuda yang berpakaian biru itu. Seorang pemuda yang bertubuh sedang, nampak tegap karena dadanya yang bidang. Di punggung pemuda itu nampak sebuah buntalan dan sebuah caping lebar yang menutupi buntalan, tergantung pada punggungnya. Aku adalah tukang bakar gubuk," kata Hai Hai sambil tersenyum, diusahakan agar senyumnya nampak manis dan menarik walaupun usaha ini sia-sia belaka karena betapapun manisnya senyum yang dipamerkan, tetap saja gadis itu tidak dapat melihat jelas. "Ah, kiranya engkau yang membakar gubuk tadi?" Gadis itu tertegun karena tadi pun dia merasa betapa terbakarnya gubuk itu telah menyelamatkan dirinya dari ancaman bahaya. "Mengapa engkau lakukan itu?" "Aha, mengapa? Ya,
Aku memang suka bermain-main dengan api, Nona. Api itu demikian indahnya membakar gubuk. Warnanya kuning merah keemasan. Seperti emas, ya, mirip emas, lebih indah lagi karena hidup, tidak seperti emas yang mati. Aku suka bermain api, Nona. Maya mengerutkan alisnya, mencoba lagi menembus malam yang tidak begitu terang untuk memperhatikan wajah pemuda itu. Apa kau gila? Tiba-tiba dia bertanya. Apa? Gila? Aku? Wah, belum. Mudah-mudahan tidak akan pernah. Lagi pula, bagaimana membedakan orang waras dan gila? Apakah 3 orang pendeta tadi juga waras? Kalau tidak gila, kenapa jawabanmu begitu? Kenapa engkau membakar gubuk itu? Tidak mungkin karena kau suka bermain api. Suara gadis itu mengandung kedongkolan karena merasa seperti dipermainkan. Yang aneh bukan aku tapi engkau, Nona. Sudah jelas kenapa aku membakar gubuk itu, tetapi engkau masih bertanya. Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tartar, cambuk itu meledak. Hai berlagak terkejut dan ketakutan. Dia memegangi kepalanya. Wah, jangan main-main, Nona. Apabila kena kepalaku, berat. Kemana aku harus mencari pengganti kepalaku? Mayang tersenyum geli mendengar kata-kata itu, akan tetapi juga masih merasa jengkel. Nah, jawablah yang benar kalau engkau tidak ingin kehilangan kepala. Mengapa engkau membakar gubuk itu tadi? Ya ampun, Nona cantik galak amat. Dia sengaja memberi tekanan pada kata cantik dan berbisik lirih ketika mengatakan galak, sehingga tidak terdengar oleh Mayang. Yang terdengar hanya Nona cantik amat. Apa kau bilang? Tidak. Itu loh. Nona amat baik hati suka mengampuni aku. Begini, Nona, tadi aku melihat Nona hendak dibunuh oleh pendeta raksasa yang amat menakutkan itu. Aku takut sekali, mau membantu tapi aku tidak berani. Aku hanya bisa merasa mendongkol kepada mereka. Maka karena marah aku lantas membakar gubuk mereka. Nah, itulah sebabnya, Nona, kemudian aku melihat Nona di dalam kegelapan, maka aku mengajak Nona lari ke sini agar jangan sampai tersusul oleh mereka. Mendengar kalimat terakhir itu, Mayang melirik ke kanan kiri dan belakang. Kalau benar mereka itu dapat mengejar dan menyusul, dia akan celaka. Dan pemuda ini hanya berani dan nekat saja, agaknya tidak memiliki kemampuan apapun. Jangan khawatir, Nona, mereka tidak akan dapat mengejar ke sini karena sedang sibuk dengan gubuk mereka yang terbakar. Hai tersenyum. Engkau membikin aku menjadi malu saja. Gara-gara engkau, aku menjadi kaget melihat kebakaran itu sehingga aku melarikan diri seperti seorang penakut. Padahal kalau tidak kau ganggu, aku tentu sudah merobohkan 3 orang pendeta palsu yang jahat itu. Tentu saja diam-diam Hai merasa geli. Akan tetapi dia harus melindungi Han Xiong, betapapun senangnya untuk bercakap-cakap lebih lama sambil berkenalan dengan gadis manis itu. Sesudah gubuk itu dibakarnya untuk menyelamatkan gadis ini, tentu 3 orang pendeta itu kini telah membawa Han Xiong pergi dari sana dan dia tidak ingin kehilangan jejak mereka. Kalau begitu maafkan aku, Nona. Akan tetapi aku harus cepat pergi dari sini, takut kalau mereka itu pergi jauh. Aku harus terus membayangi mereka. Gadis itu mengangkat muka memandang heran. Engkau? Membayangi mereka? Kenapa engkau ingin membayangi mereka? Sungguh berbahaya sekali membayangi mereka. Jika ketahuan, apalagi kalau mereka tahu bahwa engkaulah yang membakar gubuk tadi, tentu engkau akan dibakar hidup-hidup. Hai bergidik dan pura-pura merasa ngeri seakan ketakutan. Ampun, jangan berkata demikian, Nona. Bagaimanapun juga aku harus mengikuti kemana mereka pergi karena mereka telah menawan saudara misanku. Jadi pemuda, tampan itu saudara misanmu? Dia tidak begitu tampan, Nona, kata Hai cepat. Tapi mengapa mereka menawan dia? Mungkin karena tampan itulah. Katanya dia akan dijadikan pelayan. Aku merasa khawatir, maka aku lalu mengikuti mereka dengan diam-diam supaya aku tahu kemana saudaraku itu dibawa. Kalau ternyata dia enak menjadi pelayan, hidup berkecukupan dan senang, aku pun akan ikut masuk menjadi pelayan mereka.
Aku tidak kalah tampan oleh saudara misanku. Mayang merasa geli, akan tetapi juga mendongkol. Ucapan itu membuat dia ingin sekali melihat wajah pemuda ini dengan jelas. Dia tak percaya pemuda yang angin-anginan dan ketololan ini setampan pemuda yang bersama 3 orang pendeta lama itu. Tidak usah kau kejar dan cari. Aku tahu kemana mereka akan pergi. Engkau tahu, Nona? Apakah Nona adalah sahabat dan kenal mereka? Hus, ngaur saja kau bicara. Jika aku sahabat mereka, bagaimana tadi aku berkelahi dengan mereka? Tetapi aku pernah melihat mereka bertiga. Mereka memimpin puluhan orang pendeta lama dan berkumpul di bukit tak jauh dari sini, yaitu Bukit Bangau. Ketika aku menggiring ternak beberapa hari yang lalu, aku melihat mereka masih berada di situ. Dan kurang lebih 2 bulan yang lalu aku melihat mereka bertiga itu pun berada di sana. Aku yakin bahwa saudaramu itu pasti diajak ke puncak Bukit Bangau. Kalau begitu, sekarang juga aku hendak mengikuti mereka ke Bukit Bangau, kata Hai. Kalau begitu engkau hanya akan menjadi seekor kata kecil yang menghampiri mulut bangau untuk dicaplok dan habis sekali telan. Suara gadis itu mengejek. Kenapa begitu? Sudah kukatakan bahwa 3 orang pendeta lama itu mempunyai banyak anak buah di sana. Kukira tak kurang dari 100 orang dan tempat itu dijaga ketat. 3 orang pendeta itu begitu lihai dan anak buahnya banyak. Kalau engkau mengikuti mereka mendaki bukit, bukankah hal itu sama dengan bunuh diri dan mati konyol? Hai tersenyum lebar. Nona yang baik, kenapa engkau mengkhawatirkan benar keadaan diriku? Walaupun cuaca agak gelap, akan tetapi nampak jelas betapa gadis itu menjadi marah, tubuhnya meregang dan sepasang tangannya dikepal. Siapa yang peduli akan nasib dan keadaanmu? Meskipun engkau dibunuh 100 kali aku tidak peduli. Aku hanya kasihan kepada saudara misanmu itu, karena dia tentu akan berduka kalau mendengar engkau mati konyol di sana. Aduh, senangnya hati Han Siong. Siapa itu Han Siong? Saudaraku yang tampan itulah. Dia tentu senang sekali mendengar betapa engkau amat memperhatikan dia, Nona. Tutup mulutmu atau kutampar kau nanti. Gadis itu membentak galak. Hai cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkuk. Maafkan aku, Nona. Kalau aku tidak boleh mengikuti mereka, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lewatkan malam ini di sini. Besok pagi-pagi baru aku akan melakukan penyelidikan ke bukit itu dan kalau mungkin aku akan membebaskan saudara misanmu. Apakah tidak berbahaya untukmu, Nona? Tidak. Andai kata aku kewalahan, masih ada suboku, ibu guru, yang akan menolongku. Aku dapat mendaki Ninjingsan, ke puncak awan kelabu, menghadap Subo untuk minta bantuannya. Kalau aku bersama Subo, jangankan baru 3 orang pendeta palsu tadi, biar ditambah 10 lagi semacam mereka, aku tidak takut. Sombongnya, pikir Hai, sombong akan tetapi manis, galak tetapi juga gagah berani. Seorang gadis hebat, ingin sekali dia melihat wajah gadis itu dengan jelas. Lalu dia mulai mengumpulkan kayu kering. Untuk apa? Tanya gadis itu sambil duduk di atas sebongkah batu sebesar perut kerbau. Untuk membuat api unggun, kata Hai, kalau harus melewatkan malam di sini, kita perlu membuat api unggun untuk mengusir nyamuk dan hawa dingin. Api unggun akan nampak dari jauh. Apakah engkau takut kalau tempat kita sampai diketahui orang? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Suara merdu itu mengandung kemarahan. Siapa takut? Kalau engkau saja tidak merasa takut, bagaimana aku takut? Kalau sampai ada musuh datang, yang mampus lebih dulu adalah engkau, bukan aku. Mengapa mesti takut? Hai tersenyum. Hahaha, aku pun tidak takut, Nona, karena aku yakin bahwa Nona tentu tak akan membiarkan aku disembelih orang. Nona terlampau gagah dan terlampau baik untuk membiarkan aku dibunuh. Dara itu diam saja sehingga Hai tidak tahu bagaimana tanggapannya terhadap kata-katanya itu. Akan tetapi, pada waktu dia mulai menumpuk kayu dan hendak membuat api unggun, gadis itu segera menghampiri dan duduk di dekat tumpukan kayu, membantunya sehingga dia merasa girang karena hal ini saja membuktikan bahwa gadis itu tidak marah lagi. Kalau Hai menghendaki, dengan sekali menggosok 2 batang kayu kering sambil mengerahkan tenaga sinkangnya,
tentu akan segera timbul api. Akan tetapi dia tak ingin memperlihatkan kepandaiannya, dan dia pun menggosok-gosok dua batang kayu dengan tenaga biasa. Melihat sampai beberapa lamanya pemuda itu tidak juga berhasil membuat api, Mayang menjadi tidak sabar. Disambarnya dua batang kayu itu dari tangan Hai Hai, lalu dia pun menggosok-gosok beberapa kali sampai kayu kering itu terbakar. Tumpukan kayu dibakar dan jadilah api unggun yang cukup besar, terang dan hangat. Aduh, ya Tuhanku, sungguh hebat bukan main. Gadis itu mengangkat muka memandang. Dia melihat pemuda itu terbelalak memandang kepadanya, sepasang matanya terbuka lebar dan mulutnya juga terbuka sehingga terlihat tolol seperti orang kehilangan semangat. Ih, engkau ini kenapa sih? Tanya Mayang yang agak terkejut juga karena tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu nampak demikian kaget. Bukan main, sudah kuduga bahwa engkau tentu cantik manis, Nona, akan tetapi tidak seperti ini. Cantik jelita seperti bidadari. Sungguh, engkau cantik jelita dan manis bukan main. Mayang sudah meloncat berdiri. Tinggi ramping. Kedua tangannya bertolak pinggang dan agaknya jari jemari kedua tangannya dapat melingkari pinggang yang kecil itu. Mata yang sipit itu mengeluarkan cahaya berkilat, mulutnya cemberut dan hidung yang sedikit besar namun bentuknya indah itu kembang kempis. Cupingnya nampak jelas bergerak seperti cuping hidung seekor kuda betina dilanda birahi. Kau, berani engkau mempermainkan dan mengolokku. Engkau hendak kurang ajar kepadaku, ya? Apakah engkau sudah bosan hidup? Hai Hai kelihatan terkejut dan terheran-heran, mengembangkan kedua lengannya lantas dia pun berkata. Ampun Dewi, apakah dosa hamba? Siapa yang mempermainkan dan memperolokkan siapa? Nona, ketika tadi bertemu denganmu dalam cuaca yang remang-remang, aku hanya mengetahui bahwa Nona mempunyai bentuk tubuh yang ramping dan padat berisi, juga mempunyai suara yang merdu, dan dalam keremangan itu aku melihat garis-garis wajahmu yang sangat manis. Kemudian, setelah kita membuat api unggun dan cahaya api unggun jatuh menerangi wajahmu, baru aku melihat bahwa Nona benar-benar memiliki kecantikan yang luar biasa, jauh melampaui dugaanku semula. Jika aku melihat wajah Nona yang begini cantik jelita lalu kukatakan itu dengan terus terang, apakah hal itu merupakan sebuah dosa? Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa Nona berwajah buruk, bersuara parau dan berperawakan jelek bila keadaannya sama sekali berlawanan? Memang Nona memiliki wajah yang cantik jelita dan manis, bentuk tubuh tinggi ramping yang sempurna, dan suara yang merdu seperti suara burung dewata. Nah, salahkah aku? Jika Nona menganggap aku bersalah, berdosa dan layak dibunuh, silakan saja. Hai Hai sengaja memanjangkan lehernya seperti seekor angsa yang siap menyerahkan lehernya untuk dipenggal. Mendengar pidato panjang itu dan melihat sikap Hai Hai, mau tidak mau Mayang tertawa dan dia pun lalu duduk kembali. Kini mengamati wajah pemuda yang duduk di depannya terhalang api unggun. Harus diakuinya bahwa pemuda ini mempunyai wajah yang tampan. Memang tidak kalah oleh saudara misannya itu walaupun ketampanan mereka berbeda. Saudara misannya yang ditawan oleh 3 orang pendeta lama itu memiliki wajah yang bentuknya bulat, berkulit putih dengan alis hitam tebal, mata sipit. Sedangkan pemuda di depannya ini selain bertubuh tegap dengan dada yang bidang, juga hidungnya mancung, mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar gembira dan bentuk wajahnya agak lonjong dengan dagu meruncing. Mulut dan matanya sungguh mempunyai daya tarik yang kuat sekali. Apakah engkau agak miring? Tiba-tiba Mayang bertanya. Hai Hai melongo keheranan. Miring? Apanya yang miring? Tanyanya tak mengerti. Mayang tidak menjawab, melainkan meletakkan jari telunjuk kirinya ke atas dahi sendiri, diletakkan agak menyerong. Sekarang Hai Hai baru mengerti dan dia cemberut. Kurang ajar, dia disangka gila. Kau kira aku ini setengah gila, Nona? Aih, kira-kira dong kalau menghina orang. Kenapa Nona menganggap aku gila? Habis, bicaramu aneh-aneh. Engkau memujiku habis-habisan dan anehnya aku tidak jadi marah kepadamu. Biarlah kuanggap semua omonganmu tadi seperti ocehan seorang gila. Ataukah engkau seorang laki-laki peraih yang palsu, yang biasa menyanjung dan memuji wanita dengan rayuan maut untuk kau jatuhkan hatinya? Begitukah? Hai Hai menggelengkan kepala. Aku hanya seorang laki-laki yang jujur dan tidak mau berpura-pura, Nona. Kalau aku melihat setangkai bunga yang indah dan harum, aku akan memujinya seperti apa adanya, tidak berpura-pura tak suka.
Apabila aku melihat seorang gadis yang cantik seperti Nona, aku tidak berpura-pura alim. Pura-pura tidak mau melihat akan tetapi dengan diam-diam melirik sampai mataku menjadi juling. Aku akan menatap secara langsung dan mengagumi kecantikanmu. Aku akan terus terang memujimu, bukan untuk merayu atau menjilat. Kalau begitu engkau mata keranjang, seru Mayang. Hai tersenyum dan kembali Mayang tertegun. Pemuda ini dapat tersenyum demikian wajar dan terbuka. Seperti senyum kanak-kanak, tidak dibuat-buat. Nona, lebih baik dianggap mata keranjang akan tetapi jujur dalam mengagumi kecantikan seorang wanita daripada dianggap alim akan tetapi diam-diam mempunyai pikiran yang cabul terhadap seorang wanita. Mayang tertegun. Selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan seorang pria yang ucapannya dan sikapnya seperti pemuda ini. Biasanya seorang pria akan bersikap kurang ajar dan kasar, atau kalaupun nampak sopan santun tapi pandang matanya mengandung nafsu birahi yang cabul. Akan tetapi pemuda ini sikapnya kelihatan ugal-ugalan karena terlampau jujur mengakui dan mengagumi kecantikannya tanpa disembunyikan lagi. Belum pernah dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memuji-muji kecantikannya akan tetapi tidak membuat dia tersinggung. Bahkan merasa bangga dan gembira karena pujian itu sewajarnya dan jujur, tidak menyembunyikan pamrih yang cabul terhadap dirinya. Siapa sih engkau ini? Maksudku, siapa namamu dan dari mana engkau datang? Namaku? Orang-orang memanggil aku Hai, Nona, dan aku tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Aku seorang pengembara, 4 penjuru adalah dinding rumahku. Langit menjadi atap rumahku dan tanah ini menjadi lantai rumahku. Adapun saudara misanku itu bernama Pek Han Siong. Dia adalah putra ketua Pek Simpang di kota Konggoan. Aku sedang merantau dan bertemu dengan Han Siong ketika tiba-tiba muncul 3 orang pendeta lama itu dan mereka menangkap Han Siong. Aku lalu mengikuti mereka sampai malam ini berjumpa denganmu. Kalau boleh aku bertanya, siapakah engkau, Nona? Aku Mayang, tinggal bersama ibuku dan suboku di sebuah puncak di pegunungan Ningjingsan. Subo memelihara hewan ternak, adapun pekerjaanku adalah mengurus hewan ternak. Kadang kala aku juga menerima pekerjaan mengirim dan menggiring ternak yang diperdagangkan orang, dari satu ke lain daerah. Diam-diam Hai merasa kagum. Gadis ini memang hebat, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Menggiring ternak yang sampai ratusan banyaknya melintasi daerah-daerah yang sunyi pasti amat berbahaya. Tentu karena dia mempunyai kepandaian tinggi maka dia berani melakukan tugas berbahaya itu. Kalau hanya perampok-perampok biasa saja akan celakalah mereka bertemu dengan gadis seperti Mayang. Engkau tentu seorang gadis Tibet, bukan? Dan apakah ayahmu juga tinggal di puncak itu? Engkau tadi hanya menyebut ibumu dan subomu. Ibu adalah seorang wanita Tibet, ayahku, seorang priahan akan tetapi dia sudah pergi meninggalkan ibu, entah kemana, entah masih hidup ataukah sudah mati. Hai merasa betapa ada kedukaan terkandung dalam suara gadis itu, maka dia pun mencoba untuk menghiburnya. Engkau masih beruntung, Mayang, sebab masih memiliki seorang ibu. Sejak bayi aku sudah tidak punya ibu. Ibuku telah meninggal dunia. Dan ayahmu? Hai merasa dada dan perutnya panas. Kepada siapapun juga dia tidak akan sudi mengaku bahwa ayah kandungnya adalah si Kumbang Merah, seorang penjahat cabul pemerkosa wanita, bahkan dia sendiri dilahirkan akibat dari pemerkosaan yang dilakukan penjahat itu kepada ibu kandungnya. Seperti juga engkau, ayahku pergi, entah kemana. Mungkin juga, dia sudah mati. Keduanya diam sejenak. Engkau dan saudara misanmu itu tidak mempunyai kepandaian akan tetapi berani melakukan perjalanan di daerah yang rawan ini. Sungguh tabah, tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan engkau, Mayang. Engkau seorang wanita, seorang gadis remaja yang amat muda. Tidak muda sekali, usiaku sudah 18 tahun, Hai tersenyum. Ya, seorang gadis dewasa, tetapi engkau berani menentang orang-orang jahat yang lihai. Maukah engkau menceritakan bagaimana engkau sampai bentrok dengan 3 orang pendeta lama itu? Sore hari tadi ketika sedang makan di kedai makanan di Dusun Wangkan, aku bertemu dengan 3 orang pendeta itu yang juga sedang makan bersama siapa tadi nama saudara misanmu itu? Han Siong? Ya, mereka makan bersama Han Siong. Lalu seorang di antara ketiga orang pendeta itu, yang tinggi bongkok itu, menghampiri mejaku minta sumbangan. Pada saat itu dia telah mencoba menyihirku,
dan dengan sihirnya dia memerintahkan aku untuk datang ke gubuk itu pada malam hari ini. Maka aku pun datanglah. Hai terkejut. Gadis ini dengan enak saja menceritakan bahwa dia disihir orang. Dan dia pun teringat betapa tadi pun 3 orang pendeta itu tidak berhasil menguasai Mayang dengan kekuatan sihir. Diam-diam dia kagum bukan main. Mayang, engkau disihir malah datang berkunjung kepada mereka? Apakah engkau tidak takut disihir? Apakah engkau mampu melawan kekuatan sihir mereka? Mulut itu tersenyum mengejek. Ujung hidungnya bergerak sehingga terlihat manis sekali. Siapa takut menghadapi permainan kanak-kanak itu? Engkau pandai bermain sihir? Siapa sudi menjadi dukun sihir? Akan tetapi Subo telah menggemblengku untuk melawan serangan sihir orang sehingga aku kebal terhadap segala macam permainan kanak-kanak itu. Lagi pula, sebagai seorang penggiring ternak dalam jumlah banyak, aku harus pandai menguasai ternak dengan kekuatan batin. Aku tidak bisa menyihir orang lain. Akan tetapi tak seorang pun akan mampu menguasaiku dengan kekuatan sihirnya. Dan engkau datang ke gubuk itu mau apa? Mau menghajar mereka? Karena 3 orang pendeta itu palsu. Mereka bukan orang suci melainkan orang-orang jahat yang mempunyai niat cabul terhadap diriku. Tetapi, sebelum aku berhasil menghajar mereka, mendadak engkau muncul dan membuat kacau dengan membakar gubuk. Hai tersenyum, tentu saja dia lebih tahu. Apabila gubuk itu tidak dibakarnya, tentu sekarang Mayang telah tertawan. Mayang, apakah engkau tidak salah bahwa 3 orang pendeta lama itu akan membawa saudara misanku ke Bukit Banga? Menurut pengakuan mereka ketika mereka mengajak saudara misanku dengan paksa, mereka adalah utusan Dalai Lama untuk mencari, pelayan pria. Mereka bohong. Bahkan menurut dugaan Subo, ketiga orang itu adalah pendeta-pendeta lama yang pernah mengadakan pemberontakan terhadap Dalai Lama. Pemberontakan itu telah dihancurkan dan mungkin saja 3 orang itu merupakan sisa dari para pimpinan pemberontakan yang sudah dibasmi itu. Nanti aku akan melaporkan kepada Subo tentang perbuatan mereka terhadap diriku, sebab perbuatan itu telah membuktikan bahwa mereka adalah pendeta-pendeta palsu atau pendeta sesat. Kaget juga hati Hai mendengar keterangan yang sama sekali tak pernah diduganya itu. Mereka bukan utusan Dalai Lama? Kalau begitu, mengapa mereka berkeras hendak membawa Han Xiong yang sejak kecil memang dicari oleh para pendeta lama di Tibet karena Han Xiong dianggap sebagai Sintong, anak ajaib, calon Dalai Lama? Mayang, kalau begitu mengapa tidak sekarang saja kita menghadap Subomu? Aku ingin sekali mendapatkan keterangan yang jelas tentang mereka. Aku sangat mengkhawatirkan saudara misanku. Gadis itu memandang Hai dan dia merasa heran. Pemuda ini tampan dan perayu, akan tetapi lemah dan tidak pandai silat, juga kadang ketololan. Begitu berjumpa sudah bersikap demikian akrab dan menyebut namanya begitu saja tanpa sebutan nona seolah-olah mereka sudah lama sekali bergaul dan menjadi sahabat. Namun anehnya dia tidak merasa tersinggung karena sikap Hai demikian wajar. Hai, engkau tidak mengenal Suboku. Kau sangka mudah saja bagi orang luar untuk menghadap Subo? Kalau engkau tidak pandai membawa diri dan kalau tidak berkenan di hatinya, salah-salah begitu bertemu engkau akan dibunuh begitu saja. Wah, begitu jahatkah Subomu itu, Mayang? Sama sekali tidak jahat, akan tetapi dia paling benci kepada laki-laki yang lemah, apalagi seorang penjilat dan perayu seperti engkau. Sebab itu aku khawatir sekali kalau engkau akan dibunuhnya begitu dia melihatmu. Mendengar ini hati Hai bukannya jeri malah menjadi semakin tertarik. Akan tetapi dia bersikap pura-pura ketakutan. Wah, sungguh berbahaya sekali. Aku akan bersikap baik-baik, Mayang. Tetapi kalau memang sudah nasibku tewas di tangan Subomu, sudahlah, aku tidak akan merasa penasaran karena dia Subomu. Kenapa engkau tidak penasaran kalau dibunuh Suboku? Gadis itu tertarik, Hai tersenyum. Aku akan mati dengan mata tertutup atau setengah terbuka karena aku akan selalu mengenangmu dan menghibur diri bahwa yang membunuhku adalah guru dari seorang gadis seperti bidadari yang. Sudah, jangan mulai merayu lagi. Mayang membentak akan tetapi tidak marah. Jangan khawatir, kalau Subo hendak membunuhmu, aku yang akan mintakan ampun bagimu dan biasanya Subo akan memenuhi permintaanku. Akan tetapi kenapa engkau nekat hendak ikut aku menemui Subo?
Aku sangat mengkhawatirkan nasib saudara misanku itu, dan aku hendak minta bantuan Subomu untuk membebaskan dia. Kini Hai Hai mulai percaya akan keterangan Mayang bahwa 3 orang pendeta lama itu tidak pergi ke Lasya dan agaknya memang ada suatu rahasia yang tersembunyi di balik sikap para pendeta itu. Kalau mereka benar utusan Dalai Lama, tentu mereka merupakan pendeta-pendeta yang kedudukannya tinggi dan berwatak saleh, tidak seperti mereka itu yang telah membunuh Cigoat, juga mempunyai niat cabul terhadap Mayang. Dia maklum betapa lihainya 3 orang itu, apalagi kalau dibantu anak buah yang sampai 100 orang banyaknya. Dia perlu bantuan Mayang dan terutama sekali Subonya yang agaknya merupakan seorang sakti yang mengasingkan diri di tempat sunyi ini. Baik, kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Akan tetapi kuperingatkan engkau, Hai Hai, bahwa jalan pendakian ke rumah kami amat sukar. Apalagi dilakukan malam-malam begini. Sekali engkau salah langkah dan jatuh, maka engkau langsung menggelinding ke dalam jurang yang amat curam dan tubuhmu akan hancur, nyawamu akan melayang. Aku tidak takut, Mayang, kalau aku takut berarti aku memandang rendah kepadamu. Kenapa begitu? Karena aku yakin engkau tentu akan melindungi aku dan menjadi petunjuk jalan agar aku tidak sampai terguling ke dalam jurang. Kalau aku takut, berarti aku kurang percaya akan kemampuanmu. Mayang tersenyum akan tetapi juga mengerutkan alisnya. Engkau bisa berbahaya. Dia tidak menjelaskan apa yang dia maksudkan, dan dengan kakinya dia lalu menginjak-injak api unggun sampai padam. Dia menganggap pemuda ini sungguh berbahaya karena pandai sekali berbicara, pandai mengambil hati dengan rayuan-rayuannya yang sungguh menyenangkan hati. Maka berangkatlah mereka menyusup-nyusup di antara pohon-pohon. Mayang berjalan di depan dan Hai Hai di belakangnya. Perjalanan yang sangat sukar karena cuaca remang-remang, akan tetapi agaknya gadis itu sudah mengenal benar daerah itu. Dia melangkah tanpa ragu dan Hai Hai mengikuti dari belakangnya. Dia tahu bahwa gerakan gadis ini tentu akan lebih lincah dan gesit apabila dia melakukan perjalanan sendiri saja. Kini, bila Mayang terlampau cepat, Hai Hai segera berseru agar jangan meninggalkannya sehingga gadis itu melangkah biasa saja, tidak mempergunakan ilmu berlari cepat. Hai Hai memang sengaja tidak mau tergesa-gesa karena diam-diam dia harus mengenal daerah yang dilewatinya. Dia tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya di tempat tinggal Mayang. Maka yang terpenting dia harus tahu kemana arah dia pergi dan mengenal jalan kalau dia terpaksa harus melarikan diri dari tempat itu. Lagi pula senang sekali berjalan di belakang gadis itu. Walaupun cuaca remang-remang, akan tetapi dia bisa menikmati penglihatan yang amat indah, yaitu gerakan tubuh Mayang ketika melenggang di depannya. Akhirnya mereka mulai mendaki bukit yang oleh daerah itu dikatakan sebagai tempat tinggal ibunya dan gurunya. Pegunungan Ningjingsan mempunyai banyak puncak dan mereka tadi memang berada di daerah pegunungan itu. Sebuah di antara puncaknya menjadi tempat tinggal Mayang, bersama ibu dan Subonya. Puncak itu disebut Puncak Awan Kelabu dan menjadi tempat pertapaan guru Mayang. Di tempat itu mereka mengusahakan ternak dan biarpun hidup di tempat sunyi, mereka tidak kekurangan sesuatu. Sesudah mereka mendaki puncak itu, Hai Hai memperoleh kenyataan bahwa peringatan gadis itu memang benar. Jalan setapak itu amat sukar dilewati, licin dan juga sempit. Ada jalan yang lebarnya hanya setengah meter, di kanan kirinya merupakan jurang yang amat curam. Sekali kaki terpeleset maka nyawa taruhannya. "Aih, sungguh mengerikan," kata Hai Hai berpura-pura. "Kalau jalan ke tempat tinggalmu begini sukar, bagaimana engkau bisa menggiring ternak melalui jalan seperti ini?" Untuk menggiring ternak dapat melalui jalan lain yang lebar. Akan tetapi jauhnya 2 kali lipat. Kalau tidak menggiring ternak lebih cepat lewat jalan ini. Wah, sungguh berbahaya. Hai Hai sengaja bersikap ketakutan. Kau takut? Wah, kalau tanpa bantuan, bagaimana aku dapat melalui jalan berbahaya di depan itu, Mayang? Engkau laki-laki lemah tiada guna. Mayang mengomel. Akan tetapi dia memegang tangan Hai Hai dan menggandeng melewati jalan yang sempit dan licin itu. Di belakang gadis itu, Hai Hai tersenyum nakal. Alangkah lembut dan hangatnya tangan Mayang. Dia pura-pura semakin ketakutan lantas menggenggam tangan itu kuat-kuat, dan gadis itu pun memperkuat pegangannya sehingga kedua tangan itu saling pegang dengan eratnya. Awan Kelabu dan menjadi tempat pertapaan guru Mayang. Di tempat itu mereka mengusahakan ternak dan biarpun hidup di tempat sunyi,
mereka tidak kekurangan sesuatu. Setelah melewati bagian jalan yang sulit dan sekarang mereka berjalan naik melalui jalan berbatu, keduanya masih saja saling bergandeng tangan. Cuaca telah mulai terang ketika mereka tiba di tempat datar di puncak, karena pagi sudah menjelang tiba. Agaknya ketika itu barulah Mayang teringat bahwa mereka masih saling bergandeng tangan. Dia seperti terkejut dan cepat-cepat melepaskan pegangan tangannya. "Ih, mengapa engkau masih terus menggandeng tanganku?" Tanyanya bingung karena baru menyadari bahwa sejak melewati jalan yang berbahaya itu, dia sendiri tidak pernah ingat untuk melepaskan pegangan tangan pemuda itu. "Tanganmu, begitu halus dan hangatnya," Hai berkata. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.